Halo, selamat sore pemirsa TVR Parlemen. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Umum Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pada sore hari ini, yakni anggota Komisi 2 DPR RI menekankan kepada Menteri ATR BPN agar mengambil tindakan tegas guna memberantas mafia tanah. Karena sampai hari ini kasus sengketa tanah di tanah air belum tuntas dikarenakan adanya permainan yang dilakukan sejumlah oknum di internal BPN. Anggota Komisi 2 DPR RI Rosiati Tamrin menekankan kepada Menteri ATR BPN agar mengambil tindakan tegas guna memberantas mafia tanah. Menurutnya sampai saat ini kasus sengketa tanah di tanah air belum tuntas karena adanya permainan yang dilakukan sejumlah oknum di internal BPN. Ia menuturkan persoalan mafia tanah sudah banyak terjadi di seluruh Indonesia dan kasusnya seolah terus dibiarkan. Oleh karena itu, dia meminta kepada Menteri ATR BPN berkolaborasi dengan aparat TNI dan Polri terjun langsung ke kantor-kantor BPN di daerah, guna memberikan sanksi tegas kepada oknum BPN yang terlibat kasus mafia tanah. Di sisi lain, Rosiati juga mengkritisi program sertifikat tanah elektronik yang menurutnya lebih rentan terhadap pemalsuan dan penggandaan sertifikat. Turun langsung ke lapangan, turun langsung ke kantor-kantor BPN di daerah agar mengetahui bagaimana kinerja daripada karyawannya. Kalau kita biarkan saja, contoh kasus di Papua, dibiarkan saja, ya dia semena-mena. Tapi kalau dikasih sanksi, pasti ada kata jera. Seseorang berbuat itu kesalahan, kita bisa memberikan dia peringatan, bisa memberikan dia sanksi, bisa memberikan dia nasihat, tergantung bagaimana tingkat keberatan daripada perbuatannya. Harus dipidanakan kalau perlu, dipecat dan dipidanakan supaya ada efek jera itu. Fitian dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI menilai perbaikan tata kelola pupuk di Indonesia sangat dibutuhkan. PT Pupuk Indonesia selaku pemangku kepentingan diminta membenahi 4 hal yang meliputi ketepatan waktu, ketepatan harga, ketepatan kualitas, dan juga ketepatan sasaran. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon menilai perbaikan tata kelola PT Pupuk Indonesia sangat dibutuhkan. PT Pupuk Indonesia selaku pemangku kepentingan diminta membenahi 4 hal yang meliputi ketepatan waktu, ketepatan harga, ketepatan kualitas, dan ketepatan sasaran. Herman menekankan pupuk menjadi instrumen penting dalam peningkatan produksi pangan, sehingga ketersediaan pupuk sangat mempengaruhi produktivitas petani. Ia memaparkan ketika kuota pupuk subsidi berada di 9 juta ton, produktivitas petani mengalami kenaikan. Begitu juga saat pupuk subsidi hanya di kisaran 6,2 juta ton, produktivitas petani menurun. Ia juga menambahkan pentingnya edukasi kepada petani terhadap teknologi pertanian yang dapat mempengaruhi efisien dan efektivitas penggunaan pupuk. Kemudian di internal saya kira juga harus diperbaiki tepat jenis, dosis, kemudian tepat cara. Ini juga harus mengedukasi terhadap para petani. Sehingga peningkatan teknologi dan perubahan dosis maupun teknologi yang ini juga mempengaruhi terhadap efisiensi, efektivitas penggunaan pupuk juga harus juga sampai kepada pengetahuan petani. PT Pupuk Indonesia Persero mengklaim berhasil memenuhi 100% target penyaluran 6,2 juta ton pupuk bersubsidi kepada para petani pada tahun 2023 sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. Mahir Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendukung upaya PT PLN diantaranya dalam mewujudkan net zero emission, mengembangkan energi baru dan juga terbarukan, serta dalam melaksanakan program bantuan pasang listrik baru.
Komisi 7 DPR RI mendukung upaya PT PLN diantaranya dalam mewujudkan net zero emission, mengembangkan energi baru terbarukan, serta dalam melaksanakan program bantuan pasang listrik baru. Usai pertemuan dengan jajaran PT PLN di Manado, Sulawesi Utara, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Mariadi Ukon mengapresiasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti mikrohidro dan geotermal, khususnya di Pulau Sulawesi. Doni juga mendorong penggunaan EBT di Pulau Sulawesi dan Jawa dapat terus ditingkatkan. Selain itu, ia mendorong PT PLN terus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat pengguna jasa PLN. Nah, hari ini PLN itu di Pulau Sulawesi saja sudah mencapai lebih dari 25%, sudah mencapai 40% lebih gitu. Jadi saya pikir saya memberikan appreciate sekali dengan PLN yang sudah melaksanakan EBT kan, karena di sini ada tenaga mikrohidro, kemudian ada juga geothermal, yang itu paling besar sebetulnya. Nah, itu juga harus diikuti dengan pulau-pulau lain, Pulau Jawa, dan karena memang kita total hari ini belum mencapai 15% sebetulnya total. Jadi kita mau mengejar energi bersih ini, makanya EBT ini harus digenjot terus. Lebih lanjut, Doni mengapresiasi peran PT PLN dalam merealisasikan program pemasangan listrik baru gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, program tersebut dapat menekan overproduksi sekaligus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti industri rumah tangga dan UMKM. Dari Manado, Sulawesi Utara, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tahun ini Parlemen Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah pelaksanaan The Parliamentary Meeting of the Occasion of 10th World Water Forum yang akan dilaksanakan pada 19 sampai 21 Mei di Nusa Dua, Bali. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Interparliamentary Union, The World Water Council bersama DPR RI dan juga Kementerian PUPR sebagai tindak lanjut resolusi IPU mengenai pembentukan sistem tata kelola air yang baru dan mendorong aksi parlemen terkait sanitasi dan juga akses air bersih. Informasi selengkapnya saat lagi, pemirsa, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang, konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17. Pemirsa, sebagai pembuat dan juga pengawas peraturan serta mengatur anggaran negara, DPR RI memiliki tugas penting untuk memastikan ketersediaan air bersih dan juga pemenuhan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Membuka rangkaian kegiatan World Water Forum ke-10, BKSAP DPR RI mengadakan forum diskusi untuk mengajak generasi muda lebih aktif menjaga lingkungan, terutama terkait konservasi air bersih. Saksikan informasi selengkapnya dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Tahun ini Parlemen Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah pelaksanaan di Parliamentary Meeting on the Occasion of 10th World Water Forum yang akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali. World Water Forum merupakan kerjasama antara Interparliamentary Union dengan World Water Council bersama DPR RI dan Kementerian PUPR sebagai tindak lanjut resolusi IPU mengenai pembentukan sistem tata kelola air yang baru dan mendorong aksi parlemen terkait sanitasi dan akses air bersih.
Sebagai pembuat dan pengawas peraturan serta mengatur anggaran negara, DPR RI memiliki tugas penting untuk memastikan ketersediaan air bersih dan pemenuhan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Membuka rangkaian kegiatan World Water Forum ke-10, BKSAP DPR RI mengadakan forum diskusi untuk mengajak generasi muda lebih aktif menjaga lingkungan terutama terkait konservasi air bersih. Pimpinan BKSAP DPR RI menyampaikan, dalam World Water Forum ke-10, BKSAP DPR RI akan membahas isu dan aspirasi masyarakat Indonesia terkait keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air bersih agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat dengan turut melibatkan generasi muda. Bicara tentang regulasi, sanitasi, dan lain-lain itu pasti terkait dengan parlemen sebagai wakil rakyat. Keterlibatan parlemen dalam persoalan air juga sangat penting. Dan tema sekarang ini Water Crazy atau Water for Democracy ini sangat penting. Ini menyangkut masalah hak, masalah akses. Kita sangat menganggap bahwa forum ini adalah forum yang sangat penting bagi Indonesia dan bahkan bagi dunia gitu, karena kita akan menghadapi krisis air ke depan. Tentu hari ini kita berharap bahwa masyarakat juga ikut menjaga air dan anak-anak muda hari ini kita lihat untuk aktif terlibat dalam pelestarian dan menjaga air bersih. Dan yang terpenting sebetulnya dari forum ini ada aksi-aksi nyata, gerakan konkret untuk menghadirkan air bersih dan menghadirkan teknologi ataupun mengajak semua pihak untuk membantu masyarakat yang memang belum memiliki akses terhadap air bersih itu sendiri. DPR RI harus terus beradaptasi dan memperbaharui regulasi terkait ketersediaan air dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan menjaga sumber air bersih. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Kasus dugaan korupsi tata niaga Komunitas Timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP-PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022, Kejaksaan Agung menetapkan 16 tersangka dalam dugaan kasus korupsi IUP Timah tersebut. Informasi selengkapnya akan kami berikan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Melihat kasus dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan PT Timah milik negara, anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih mendukung segala upaya yang mengarah pada perbaikan di PT Timah Tbk. Gede mendorong komitmen kuat dari jajaran direksi PT Timah untuk dapat memperbaiki segala permasalahan yang sedang dialami PT Timah. Selengkapnya berikut laporan rekan kami Alfat Rizky dari Komisi 6 DPR RI.
Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan dari depan ruang sidang Komisi 6 DPR RI, di mana baru-baru ini Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Timah Tbk dan membahas berbagai isu pemirsa. Salah satunya juga isu yang menjadi sorotan publik ini adalah dugaan kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di PT Timah Tbk, di mana kerugian akibat dari korupsi ini mencapai 271 triliun rupiah dan Kejaksaan Agung ini hingga kini sudah menetapkan 16 tersangka dari dugaan kasus korupsi ini. Dan pemirsa, ini ada salah satu anggota Komisi DPR RI juga yang menyoroti terkait dengan hal ini. Ini ada Gede Sumar Jayalinggi dari fraksi Partai Golkar. Ini menyoroti dan juga mendukung komitmen dari seluruh jajaran di PT Timah Tbk untuk menyelesaikan atau memperbaiki segala permasalahan di sektor-sektor yang dirasa kurang. Pemirsa, berikut pernyataan selengkapnya untuk Anda. Fantastis memang, ya. Dan saya yakin itu bergulir terus, ini akan diperbaiki, diselidiki, bahkan ada yang kena punishment soal daripada persoalan di PT Timah ini. Namun saya concern dengan sebenarnya kalau direktur baru ini, kan kita sebut baru karena dia baru jadi direksi di sini. Ini sebenarnya kesempatan Bapak mempunyai challenging yang bagus sekali, Pak. Karena dengan adanya sekarang terbukanya informasi di PT Timah ini, maka tentu memperbaikinya akan lebih mudah karena yang tadinya bermain-main karena sudah mulai terbuka, maka tidak berani lagi bermain-main lebih banyak lagi, lebih dalam lagi gitu. Ya, walaupun tadinya permainannya sudah sangat dalam. Nah, oleh karena itu saya minta, karena kita tahu bahwa timah di negeri kita ini kandungannya adalah kedua terbesar di dunia. Nah, kita mestinya menjadi market leader di sini, atau bahkan menjadi price maker dalam kancah pertimahan internasional. Gitu. Jadi tidak lagi kita menjadi follower atau ditentukan orang lain, terus kemudian juga nantinya menjadi bagian dari price transferring itu ya. Ini saya harap ini menjadi komitmen Pak Dirut, dan kalau ini bisa komitmennya jelas, terus keberanian Pak Dirut ini bisa dijalankan dengan baik, tentunya ini adalah prestasi yang sangat besar untuk Pak Dirut. Dan saya yakin nanti tentu kalau sudah prestasi akan mengikuti kehormatan jabatan yang lebih daripada yang sekarang Pak Dirut dapat. Dan ini challenge-nya sangat bagus karena kita mempunyai potensi yang luar biasa yang akan menjadikan bangsa ini pemain timah dunia. Seperti saya tadi sampaikan, bisa menjadi price maker dan menjadi market leader di dunia. Nah, oleh karena itu tentu saya dengan segala kewenangan yang ada pada diri saya, bukan pada Komisi 6 ya, pada diri saya, karena tidak boleh menamakan Komisi 6, tentu akan mendukung upaya-upaya mengarah ke perbaikan, apalagi kalau saya melihat penurunan akibat dari penurunan kemarin ini kan saya lihat lebih kepada illegal mining itu. Kalau kasarnya mah bukannya illegal mining, dipaling gitu Pak, itu kan banyak maling kemarin ini gitu loh. Nah sekarang kalau udah takut malingnya biasanya akan diperbaiki ininya, akan lebih banyak lagi yang bisa Bapak dapat, yang bisa Bapak jual gitu loh, yang bisa Bapak produksi. Sehingga ini akan menyebabkan efisien dan efektifnya perusahaan daripada PT Timah ini. Jadi saya berharap kita, yang saya maksud kita, ya PT Timah dan Komisi 6 ini mampu membawa PT Timah jauh lebih bagus untuk kepentingan negara kita tentunya, yang akhirnya juga untuk rakyat Republik Indonesia yang kita cintai ini.
Baik pemirsa, itu tadi statement lengkap dari anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggi, di mana tadi ada beberapa poin yang dapat kita ambil. Di antaranya Indonesia ini juga seharusnya menjadi market leader, bukan price maker dalam hal pertimahan. Karena memang pada dasarnya Indonesia ini merupakan produsen penghasil timah terbesar kedua di dunia. Dan juga Gede Sumarjaya Linggi tadi juga berharap kepada PT Timah untuk dapat memperbaiki kinerja operasi maupun juga kinerja keuangannya. Dan juga tadi Gede Sumarjaya Linggi juga mengungkapkan agar PT Timah kedepannya dapat lebih terbuka kepada Komisi 6 DPR RI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Air tak hanya penting untuk kehidupan manusia. Air juga punya kekuatan besar dalam politik dan demokrasi. 2,2 miliar manusia tak memiliki akses terhadap air bersih. Di banyak wilayah, kekurangan air dan distribusi yang tidak merata merupakan masalah yang mendesak. Air menjadi sumber konflik. Sengketa atas air dapat memiliki dampak politik yang signifikan. Air harus dikelola secara demokratis untuk memastikan pengelolaan air yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Air bukan hanya sumber daya, tetapi juga hak asasi manusia yang mendasar. Kita harus mengambil langkah nyata untuk bekerja bersama menuju masa depan di mana semua orang memiliki akses ke air bersih. Bertindaklah mulai hari ini. Dukung Forum Air Dunia 2024. Suarakan pendapat dan kepedulian kamu sehingga kita bisa membuat perbedaan yang nyata. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Vincent Aldi. Terima kasih rekan Umam dan apa kabar pemirsa, kembali lagi dalam segmen media online bersama saya Vincent Aldi. Dan kita akan menuju berita pertama yang menjadi headline di media online, yaitu DPR RI mengingatkan konflik di Jazirah Arab berimplikasi pada kenaikan harga minyak. Pemirsa dapat saksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang menyoroti anggota Komisi 7 DPR RI Diah Roro Esti yang mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri. Dan pihak pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Erlangga Hartanto telah menegaskan dan memastikan bahwa harga bahan bakar minyak tidak akan naik akibat konflik ini paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini. Dan pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu, dan DPR RI tentunya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh pemerintah Indonesia sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari. Dan kita akan beralih ke berita yang selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online, yaitu suntikan PMN diharapkan tambah keuntungan negara demi keselamatan rakyat dan kesejahteraannya tentunya. Dan kita akan melihat beberapa
media yang menyoroti pemirsa kembali anggota Komisi 6 DPR RI Mahfud Abdurrahman berharap BUMN pariwisata dan aviasi mampu menghasilkan keuntungan bagi negara. Karena pemirsa telah diperoleh suntikan penyertaan modal negara yang nilainya cukup besar. Dan terkait hal ini pemirsa Komisi 6 DPR RI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN pariwisata dan aviasi antara lain melalui persetujuan PMN sehingga sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang dihadirkan. Dan BUMN pariwisata dan aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, terlebih Bali yang sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Dan tinggal variabel masalah yang perlu diperhatikan, misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik. Dan itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu DPR RI yang mengingatkan konflik di Jazirah Arab berimplikasi pada kenaikan harga minyak, serta suntikan PMN diharapkan tambah keuntungan negara demi kesejahteraan rakyat. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, saya Vincent Aldi dan saya kembalikan ke rekan Umam. Baik, terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Om Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.